Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, aku bertanya kepada Rasulullah tentang siksa kubur, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, azabul qabri haqqun." Jawaban Rasulullah, iya, kata Rasulullah, siksa kubur itu benar-benar akan terjadi. Alhamdulillahillazi aslaha damair wa naqas sarair wa hadal qalbal hair ila tariqi awlal basair. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa sahbihi. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mari pertama-tama kita niat i'tikaf di dalam masjid. Mudah-mudahan dengan niat i'tikaf ini akan menjadi tambahan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid taqarruban ila Allah taala. Puja-puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah beserta salawat dan salam kita junjungan kepada junjungan besar kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, di hari yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini, mari kita senantiasa menguatkan keimanan kita, menambah ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi segala apa yang telah menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Imam Tirmizi bersabda di dalam salah satu kitab sunannya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah, sesungguhnya seorang hamba ketika berbuat dosa akan ada titik hitam di hatinya. Ketika dia meninggalkan dosanya, memohon ampun dan bertobat kepada Allah, maka hatinya akan kembali bersih. Dan jika dia kembali berbuat dosa, maka titik hitam itu akan terus bertambah di hatinya sampailah menggunung, dan itulah yang akan menyelubungi hati dari cahaya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Kal barana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahwasanya sama sekali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Setelah bertobat berbuat dosa, maka akan semakin bertambah titik hitam yang ada di dalam hati kita. Bahkan Syekh Ila di dalam kitab hikamnya juga mengatakan kaifa yasruku qalbun suwarul aqwali min tabi'atun bil mir'atihi. Kaifa yasruku qalbun, bagaimana mungkin hati akan bersinar sedangkan bayang-bayang dunia masih melekat dan menempel di dalam hati kita, masih berbayang-bayang dan bercermin di hati kita. Am kaifa yarhanu ilallah wa huwa maqbalun bisahawatihi. Bagaimana mungkin juga kita akan berjalan menuju ridhonya Allah sedangkan dia masih terbelenggu oleh syahwatnya. Di rumah kita, salah satu contoh, di rumah kita memiliki satu bangunan yang ditutupi oleh kaca.
Setelah sekian lama tidak pernah kita bersihkan, maka kaca tersebut akan penuh ditempeli oleh debu-debu dan kotoran, sehingga tidak ada satu cahaya pun, bahkan sekecil apapun cahaya yang ada di luar rumah kita, tidak akan mampu menembus di dalam rumah kita. Sebaliknya, apabila setiap hari, setiap saat, dan setiap waktu kaca yang ada di rumah kita bersihkan dengan seksama setiap hari, maka sekecil apapun cahaya yang ada di luar rumah kita akan mampu menembus apa yang ada isi di dalam rumah kita. Begitu juga dengan hati. Apabila hati kita bersih, kita bersihkan dengan selalu beristighfar kepada Allah, dengan selalu kita berzikir kepada Allah, dengan selalu kita berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah segala hikmah yang masuk ke dalam tubuh kita, yang masuk ke dalam diri kita, akan dipermudah jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man arada an zikri fa inna lahu ma'isatan danqa." Dalam surah At-Taha 124. Barang siapa yang berpaling dari beriman kepadaku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Orang yang jauh beriman kepada Allah, yang jauh takwanya kepada Allah, segala bentuk kehidupannya akan sempit, akan susah, dan akan dirundung oleh kebingungan demi kebingungan. Orang yang tidak beriman kepada Allah, maka ia akan mendapatkan kesempitan, baik itu kesempitan di dunia maupun kelak kesempitan di alam kubur ataupun di alam barzakh. Sebagaimana dalam sebuah tafsir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qabru rawdatun min riyadil jinan aw hufratun min hufarin niran." Maka kuburan adalah seperti salah satu taman surga atau seperti salah satu lubangnya neraka. Semua tergantung dari amal ibadah kita. Apakah kita ingin menjadikan alam kubur kita sebagai lubang dari salah satu lubangnya surga, ataupun salah satu lubang dari bagian lubang-lubangnya neraka? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah tentang siksa kubur." Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, azabul qabri haqqun." Jawaban Rasulullah, "Iya," kata Rasulullah, "siksa kubur itu benar-benar akan terjadi. Siksa kubur itu benar-benar akan terjadi." Siksa kubur adalah di antara perkara yang wajib kita imani, yang wajib kita benarkan adanya. Siksa kubur akan ditimpakan kepada orang-orang kafir dan sebagian pelaku maksiat di antara kaum muslimin. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu di dalam kitab Al-Fiqh Al-Akbar ini mengatakan, "Wada'atun qabri wa azabu haqqun kainun lil kufar wa libadi uswat bil libadi usatil muslimin." Himpitan kubur dan siksa kubur adalah perkara yang benar-benar ada dan terjadi bagi orang-orang kafir dan sebagian pelaku maksiat di antara kaum muslimin. Oleh karena itu, tidak boleh kita mengingkari adanya siksa kubur. Bahkan mengingkari adalah suatu kekufuran. Imam Abu Mansur Al-Baghdad di dalam kitab Al-Farhan Baina Al-Firaq mengatakan, "Wa qata'u ay ahlul sunnati wal jamaati bi anna al-munkirina li azabil qabri yu'azzabuna bil qabri." Yang mana artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah memastikan bahwa orang-orang yang mengingkari adanya siksa kubur akan disiksa di kuburan mereka. Apabila di dalam kehidupan kita di muka bumi kita tidak yakin akan pedihnya siksa kubur, maka kubur tersebutlah yang akan menyiksa kita nantinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Siksa kubur ini terjadi kepada ruh dan jasad. Akan tetapi Allah tidak memperlihatkan kepadanya kebanyakan orang-orang agar keimanan hamba terhadapnya masuk dalam kategori iman terhadap perkara yang gaib.
dengan itu menjadi agung pahalanya. Dalil yang menunjukkan bahwa siksa kubur dialami oleh roh dan jasad, di antaranya adalah hadis bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah akan dikembalikan wahai Muhammad kepada kita akal-akal kita wahai Rasulullah? Maka Rasulullah pun menjawab, iya, akan dikembalikan seperti keadaan kalian di dunia ini. Maka Umar bin Khattab terdiam dan berhenti berbicara karena dia mendengar informasi yang tidak dia ketahui sebelumnya. Jadi setelah manusia meninggal di muka bumi, kata Rasulullah, akan dikembalikan utuh antara ruh dan jasad seperti kembalinya kita di muka bumi. Ini keadaan kita di alam kubur. Di antara dalil yang menunjukkan adanya siksa kubur, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'aun asaddal 'azab. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Yang dimaksud Fir'aun di sini adalah para pengikutnya yang mengikutinya dalam kemusyrikan dan kekufuran. Kepada mereka diperlihatkan neraka satu kali di waktu pagi, dan juga akan diperlihatkan kepada mereka di waktu petang. Dengan itu mereka dipenuhi dengan rasa takut dan luar biasa. Tidak ada penglihatan yang lebih baik pada saat itu, baik pagi maupun petang. Diperlihatkan oleh Allah kepada mereka siksa kubur, dilihatkan oleh Allah kepada mereka bagaimana azabnya pedihnya di dalam neraka. Hal ini terjadi bukan di akhirat saja, melainkan sebelum tiba hari kiamat. Seperti dapat dipahami dari ayat tersebut, ini juga tidak terjadi sebelum mati. Jadi tidak ada kemungkinan lain selain hal itu terjadi di alam barzakh, yaitu rentang waktu antara kematian dan kebangkitan. Hal ini juga akan terjadi di antara waktu kematian dan juga di waktu kebangkitan. Bahwasanya Imam Abu Daud di dalam kitab Sunannya juga meriwayatkan dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya ketika kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengantarkan jenazah seorang laki-laki dari kaum Ansor, lalu sampailah kami di kuburan. Saat itu liang lahat belum dibuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun duduk dan kami duduk di sekeliling beliau dengan diam dan tenang. Di tangan Nabi ada sebuah kayu yang beliau tusuk di tanah. Lalu Nabi mengangkat kepala dan bersabda, mohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Mohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Nabi mengucapkan itu sebanyak 2 ataupun 3 kali. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Mohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Mohonlah kalian perlindungan Allah dari siksa atau fitnah Dajjal. Mohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, keluarga kita dan juga sanak famili kita serta anak turun kita, Allah jauhkan dari fitnah Dajjal, Allah jauhkan dari siksa kubur, Allah jauhkan dari segala perbuatan maksiat kepada Allah. Allah lindungi dalam kehidupan kita, Allah berikan keberkahan di dalam kehidupan kita, dan yang akhirnya Allah meridhoi akhir dari kehidupan kita, sehingga kita mendapat predikat yang paling tertinggi di hadapan Allah, predikat yang terbaik di hadapan Allah di antara semua manusia yang ada di muka bumi, yaitu dengan predikat husnul khatimah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.